Kami sambung lagi, Saudara, berkaitan dengan ada 51 pegawai KPK dari 75 yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, tidak lagi bisa bekerja di KPK. Ada 24 lagi yang katanya oleh KPK akan dibina begitu. Masih ada Pak Giri Supradiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Bang Arsul Sani dari Komisi 3 DPR RI, serta Mas Hoirul Anam, Komisioner Komnas HAM. Pak Giri, ini juga banyak ditanyakan teman-teman saya gitu, banyak publik menanyakan apakah dengan polemik yang terjadi 75 pegawai KPK ini kan dinonaktifkan. Berarti kan termasuk Pak Giri gitu sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi dan direktur yang lain kan ada beberapa. Berarti agak terhambat dong kerja internal KPK untuk pemberantasan korupsi. Pak Giri? Sudah pasti itu, Mas. Karena cukup banyak ya. Kita tidak menyangka bahwa tes itu berakhir dengan menyerahkan tugas tanggung jawab kepada atasan. Dan ini kasus-kasus sedang on fire semuanya. Ada OTT Bansos itu on fire, kemudian ada lagi kasus kelautan yang Benur itu, kemudian ada OTT Tanjung Balai. Bahkan untuk kasus Tanjung Balai, Kasatgasnya masuk 75, dia melakukan OTT di hari Minggu. Padahal SK itu diberikan kepada pegawai hari Selasa dan mulai berlaku hari Jumat minggu sebelumnya. Jadi dapat dibayangkan Kasatgas melakukan OTT, kemudian dia diberikan SK yang dia tidak diketahui ketika dia OTT. Sehingga OTT itu kemudian kasusnya diserahkan kepada Bareskrim, yaitu OTT Bupati Nganjuk. Itu salah satu dampak yang sudah jelas-jelas dampak dari penonaktifan atau non-job lebih tepatnya. Karena kalau nonaktif, absen kita mungkin nggak bisa dipakai lagi. Yang berikutnya adalah 9 Kasatgas tersebut adalah Kasatgas yang menangani kasus-kasus besar. Ada EKTP, kemudian ada kasus terkait dengan Nur Hadi, ada kasus terkait dengan banyak sekali kasus-kasus besar, dan kita sudah lihat di media bahwa mereka-mereka lah yang melakukan OTT dan menangani kasus tersebut. Dan kasus-kasus tersebut sudah sebentar lagi dilakukan pengembangan. Jadi dampak terhadap kasus pasti sangat-sangat besar. Dampak bagi saya misalkan di dunia pendidikan seperti ini, maka ini adalah menghancurkan apa yang kita bangun sudah 18 tahun ini. Bayangkan marketing berani jujur hebat sekarang kalah dengan berani jujur pecah. Apa yang kita lakukan 18 tahun runtuh. Kejujuran yang kita junjung, transparansi kita junjung dalam tata kelola pemerintahan runtuh gara-gara dengan peristiwa tes wawasan kebangsaan ini. Maka sebenarnya sangat disayangkan karena itu dampak dari pendidikan, kasus, dan pencegahan. Bisa jadi orang akan mencibir KPK, mengikuti rekomendasi KPK di mana KPK tidak melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Nama-nama disembunyikan dari proses keputusan-keputusan ini, termasuk 51 dan 28 nama ini tidak ada di sana. Cuma Mas, ini saya membaca peraturan pemerintah 17 tahun 2020 itu sebagai solusi sebenarnya. Apa itu? Peraturan pemerintah 17 tahun 2020 itu tentang manajemen ASN, di pasal 3 di sana, Presiden punya kewenangan. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS, berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Kemudian di ayat 2, Presiden dapat mendelegasikan kepada menteri termasuk kepada kepala BKN. Jadi sebenarnya Presiden bisa mengangkat dan memberhentikan kita-kita ini karena di PP 17 2020 beliau punya kewenangan. Dan beliau adalah pejabat tertinggi dari ASN di Republik ini. Jadi harapannya dari Presiden begitu melihat ini insubordinasi kepada orang yang diberikan kewenangan, maka Presiden dapat mengambil keputusan melalui kewenangan yang diatur dalam PP 17 tahun 2020. Baik Pak Giri. Bang Arsul, Anda setuju dengan usulan dari Pak Giri ini? Ini usulan kepada semua stakeholder sih berkaitan dengan ini supaya ini bisa cepat selesai. Presiden punya kewenangan. Yang disampaikan oleh Pak Giri itu kan memang apa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi itu adalah hukum positif. Saya yakin Presiden memahami itu.
Tetapi kan tentu kita tidak bisa juga mendesak-desak, memaksa presiden untuk katakanlah dalam 1 atau 2 kali 24 jam terus langsung menyikapi. Ya. Saya punya keyakinan karena Pak Jokowi itu mendengar dari semuanya, termasuk dari teman-teman yang ada di KPK. Dan pada saatnya tentu akan bersikap seperti beliau kemarin melakukan pernyataan. Hanya tentu kalau presiden bersikap menyatakan sesuatu kan tidak bisa seperti kita-kita, tidak bisa seperti saya atau teman-teman pegawai KPK. Ya. Tapi saya amat sangat punya keyakinan bahwa presiden akan mendengar itu semua. Oke, ya. Soalnya Pak Arsul, gimana kita bisa mendudukan semua hal dengan baik begitu? Artinya begini, saya ingin tanya apakah Komisi 3 juga nanti akan melihat ini lebih dan kurang bersama komisi yang lain mungkin yang berkaitan, sehingga ini kalau hal di KPK ini kan bisa terjadi di institusi lain begitu. Alih status pegawai untuk menjadi ASN dan lain-lain, bisa timbul dugaan macam-macam begitu. Siapa sih yang sebenarnya berwenang internal di KPK? Ada BKN kah? Atau kemudian Kemenpan RB? Yang ketika kami tanya begitu berkaitan dengan hal semacam ini, BKN seperti lempar lagi ke siapa? Kemenpan RB mengatakan enggak, itu internal KPK. Jadi siapa yang berkaitan dengan ini dengan pasti begitu. Nah, hal semacam ini kan juga harus didudukan lagi. Berkaitan dengan polemik ini, nanti DPR juga akan melihat ini semua? Tentu Mas Bayu Stiono, hanya kan kebetulan kalau saya yang duduk di Komisi 3 bermitranya dengan pimpinan KPK. Betul. Kalau BKN dan Kemenpan RB bermitranya dengan Komisi 2. Tentu nanti kami yang di Komisi 3 juga akan berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Komisi 2 agar hal-hal ini bisa didalami. Kalau saya di Komisi 3 pasti akan menanyakan. Kalau kemudian dikatakan bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut katakanlah 75 pegawai itu tidak mempengaruhi kinerja KPK, saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu terus terang karena sepanjang tahun 2020 saja misalnya kalau kita pakai satu ukuran dalam soal pengembalian kerugian negara, ini kan salah satu target di dalam pemberantasan korupsi itu kan bagaimana merecovery kerugian negara. KPK sudah kalah jauh dengan Kejaksaan Agung, itu loh. Dari data tahun 2020. Apalagi mengutip tadi Pak Giri mengatakan ada kasus-kasus besar yang sedang on fire, malah kemudian jadi berhenti nih lokomotifnya. Nah, hal semacam ini yang harus menjadi concern kita, dan saya berharap atau menitipkan ini di Komisi 3. Boleh ya, Bang Arsul? Tentu, Mas Bayu dan semua elemen masyarakat sudah menyampaikan dan tentu menjadi kewajiban kami untuk menyuarakan. Nanti kan rapatnya terbuka, terbuka dan bisa diikuti secara publik. Bang Arsul, bagian-bagian akhir, apa yang kemudian bisa menurut Bang Arsul secara pribadi dan juga Komisi 3 secara selama ini menjadi mitra dari KPK, agar ini bisa ditengahi dengan baik? Saya menyebutnya Presiden tidak kehilangan muka, pimpinan KPK tidak kehilangan muka. 75 pegawai KPK saya yakin adalah orang-orang dengan kebangsaan tingkat tinggi. Mereka yang selama ini berada di depan untuk membela korupsi atau maksud saya untuk melawan korupsi begitu. Ini semua kemudian bisa duduk lagi dan kemudian bersama-sama menengahi ini dengan baik begitu, tidak jadi polemik seperti sekarang. Bang Arsul? Iya, saya melihat seperti ini agar lebih kondusif untuk diurai, maka tentu kemudian diperlukan menurunkan tingkat atau derajat kepanasannya lah. Ada semacam cooling down Jadi katakanlah saya memahami tentu hak hukumnya teman-teman di KPK untuk mengadukan ke Ombudsman, ke Komnas HAM, dan itu silahkan berproses saja. Tapi dalam komunikasi di ruang publik misalnya
seyogianya menurut saya dihindarkan dengan hal-hal yang sifatnya personal, pribadi. Misal terhadap Ketua KPK ya. Di sisi lain, pimpinan KPK juga jangan terkesan ya ketika menyampaikan penjelasan publik itu yang formal-formal saja, tapi tidak berani untuk membuka diskursus dialog di ruang publik termasuk dengan teman-teman media. Nah, padahal kalau ada sikap bijak dan ada keterbukaan, kesediaan ya untuk lebih katakanlah transparan tentang apa yang telah diputus dan apa yang kemudian akan dilakukan, ini paling tidak bisa menjadi pintu masuk, Mas Bayu, ya, untuk mencari penyelesaian yang baik. Ya. Mas Hoirul Anam, saya tahu mungkin nanti akan ada sebutlah penyelidikan dari Komnas HAM, juga akan bermitra atau bekerja sama dengan pimpinan KPK, saya menyebutnya seperti kasus jalan tol dengan FPI dan kepolisian. Komnas HAM melakukannya dengan baik sekali menurut saya, dan mudah-mudahan ini juga bisa hal semacam itu, dan kemudian ada titik-titik temu yang terjadi. Bisa kita harapkan ini, Mas Hoirul? Iya, makanya sejak awal kami meminta memang semua pihak untuk kooperatif kepada Komnas HAM untuk memberikan berbagai keterangan, informasi, konteks dan lain sebagainya. Sehingga memang publik mendapatkan terangnya peristiwa. Itu yang paling penting pertama. Nah, dari terangnya peristiwa itulah kita akan simpulkan apakah ada pelanggaran HAM ataukah tidak. Nah, publik ini penting juga untuk mengetahui, karena begini, karena Komnas HAM sudah nanganin ini, kebetulan saya dikontak oleh beberapa teman yang bertanya begini, Mas Anam, itu kok apakah korupsi, pemberantasan korupsi itu bukan bagian dari nilai-nilai kebangsaan di negara modern? Apakah pemberantasan korupsi itu yang dilakukan oleh teman-teman, semua teman-teman di KPK itu, apakah bukan menjadi pilar utama kebangsaan saat ini? Kalau cuma wacana misalnya toleransi, intoleransi, iya itu penting, tapi tidak berasa langsung. Nah, pemberantasan korupsi ini berasa langsung untuk kepentingan bangsa dan negara. Apakah memang layak ada penilaian-penilaian seperti itu dalam konteks KPK? Nah, itu suara publik dan tidak satu orang yang nanya ke saya nuansanya seperti itu. Oleh karenanya membuka peristiwa ini, termasuk juga konteksnya, akan menjadikan kontribusi baik bagi bangsa dan negara kita, menata kembali bagaimana tata kelola negara kita agar jauh dari nilai-nilai korupsi dan mempertegas kebangsaan kita, kebangsaan yang terbebas dari korupsi. Jadi semangat Komnas HAM akan di situ nantinya. Oke, dan kita harapkan ini akan ketemulah titik-titik temunya sedemikian rupa. Tentu kita akan mengikuti apa yang terus dilakukan oleh Komnas HAM. Sebentar lagi dalam beberapa hari kita keep in touch ya, tetap saling berkabar. Mas Hoirul Anam seperti biasa. Bang Arsul juga kita tunggu rapat kerjanya nanti dengan KPK. Mohon terbuka sehingga kita juga bisa mengikuti apa yang menjadi dasar dari kebijakan KPK. Kita juga belum tahu ini, padahal publik perlu tahu sehingga jelas maunya apa dan kemana begitu, sehingga kita tidak menebak-nebak. Pak Giri, tetap bersabar, tetap mudah-mudahan semangatnya tetap ada. Sedikit saran tadi dari Pak Hoirul, teman-teman sedikit bersabar, mungkin nanti ada titik temunya, mudah-mudahan apapun itu untuk pemberantasan korupsi bisa tetap ada di depan. Saya berharap Pak Giri dan teman-teman bisa ada di KPK terus untuk menjadi garda terdepan dari pemberantasan korupsi. Terima kasih sudah bercerita kepada kami dan meluangkan waktu pagi hari ini Pak Giri. Salam untuk semua teman-teman. Saya berterima kasih untuk mendapatkan gambaran sedikit dari situasi ini dari Anda bertiga. Salam sehat, kita bertemu lagi mudah-mudahan dengan perbincangan yang sudah semakin jelas, semakin baik. Amin. Terima kasih. Amin. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat semua. Ya, itu perbincangan kami sampai saat ini kita belum mengetahui persis nanti akan seperti apa. Kita masih menunggu perkembangan selanjutnya dan mengikutinya dengan terus melihat situasi yang lain.